Halo Sobat Psikonesia, balik lagi nih bareng aku, Rian, di acara kesayangan kita semua, www.psikonesia.com. Gimana kabar kalian? Semoga pada waras dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang lagi super duper viral. Sering banget jadi bahasan di tongkrongan, di medsos, bahkan di grup keluarga. Ada yang bisa nebak? Yaps, bener banget. Kita mau bedah tuntas soal love language. Kayaknya semua orang tuh sekarang udah nggak asing lagi sama istilah ini, ya kan? Tapi sebenarnya benar nggak sih love language itu bisa jadi kunci kebahagiaan hubungan? Atau jangan-jangan cuma gimmick doang? Nah, untuk ngupas tuntas dan ngebedah dari kacamata yang lebih kritis dan logis, aku udah kedatangan tamu spesial banget, yang ilmunya udah nggak perlu diragukan lagi. Ada Dr. Anita, seorang psikolog klinis yang sering banget ngasih pandangan yang anti-mainstream, tapi bikin mikir. Halo dok, makasih banget udah mau mampir ke www.psikonesia.com. Halo Rian, makasih juga udah diundang. Waduh, anti mainstream ya. Saya sih cuma berusaha melihat sesuatu apa adanya Rian. Kebetulan aja mungkin pandangannya agak beda dari yang lagi ngetren. Nah, itu dia. Langsung to the point nih, Dok. Jujur nih ya, sebagai host yang juga manusia biasa, aku penasaran banget sama pandangan dokter soal love language ini. Ini kan lagi hits banget, Dok. Kayak semua orang tuh berlomba-lomba nyari tahu love language gue apa ya. Love language pasangan gue physical touch, makanya dia suka peluk-peluk terus. Gitu loh. Dokter sendiri gimana sih ngelihat fenomena ini? Gimana ya bilangnya? Begini Rian, saya sih nggak bilang konsep love language itu sepenuhnya salah atau nggak berguna ya. Tapi saya cenderung melihatnya dengan kacamata skeptis di awal. Karena dari pengalaman saya praktek, banyak orang tuh jadi terlalu terpaku sama 5 kategori itu. Terlalu terpaku? Maksudnya gimana tuh dok? Kan katanya kalau kita tahu love language pasangan, hubungan jadi lebih harmonis. Kayak, oh dia words of affirmation, jadi aku harus sering puji dia. Kan gitu dok? Justru itu, terlalu banyak orang yang menganggap love language itu semacam manual book yang kaku. Seolah kalau sudah tahu, semua masalah beres. Padahal kan, interaksi antar manusia itu jauh lebih kompleks, dinamis, dan gak bisa cuma dikotak-kotakan ke dalam 5 jenis itu saja. Logikanya gini Rian, manusia punya emosi, kebutuhan, pengalaman hidup yang unik. Masa iya sih, semua kerumitan itu bisa disederhanakan jadi cuma 5 cara memberi dan menerima kasih sayang? Itu kan seperti mereduksi kompleksitas manusia menjadi algoritma sederhana. Menurut saya itu agak simplistik. Wah, bentar-bentar. Ini pandangan yang menarik banget nih, Dok. Jadi dokter melihatnya ini malah bisa jadi bumerang ya. Padahal kan di buku aslinya atau di video-video yang beredar selalu dibilang ini tuh alat buat komunikasi, buat kita lebih ngerti pasangan kita gitu. Alat komunikasi. Ya, saya setuju. Tapi apakah itu alat yang paling efektif atau malah jadi label baru yang membatasi? Banyak pasien saya yang justru stres karena merasa gagal memenuhi love language pasangannya, atau pasangannya merasa nggak dimengerti karena love language-nya beda. Padahal, mungkin masalahnya bukan di love language-nya, tapi di komunikasi secara umum yang memang belum terbangun baik. Ini bikin aku mikir keras nih dok. Jadi intinya dokter agak skeptis karena konsep ini kadang disalahartikan dan malah jadi beban ya, bukan malah jadi jembatan komunikasi. Berarti love language ini tuh cuma kayak tren doang gitu, nggak ada dasar ilmiah yang kuatnya dong. Nah, itu pertanyaan bagus, Rian. Kita bisa bahas lebih dalam soal dasar ilmiahnya. Karena kalau kita runut balik, konsep ini kan pertama kali diperkenalkan oleh Gary Chapman, yang notabene adalah seorang konselor pernikahan dan pastor, bukan psikolog atau peneliti ilmiah murni. Jadi memang awalnya bukan dari riset psikologi empiris yang ketat. Model love language ini lebih bersifat observasional dan anekdotal dari pengalaman dia menangani kasus, bukan dari studi yang validasi secara statistik di populasi luas. Itu yang perlu kita garis bawahi sebelum kita terlalu mengkultuskan konsep ini. Waduh, ini langsung dipretelin dari akarnya nih Sobat Psikonesia. www.psikonesia.com kali ini bakalan panas nih kayaknya. Aku kira ini udah kayak hukum alamnya hubungan dok. Ternyata ada sisi lain yang belum banyak orang tahu. Jadi ini bukan semacam teori psikologi yang diakui secara universal gitu ya dok?
Nah, itu dia Rian. Gini loh, kita harus bedakan antara konsep yang populer dan terasa relate dengan teori psikologi yang telah divalidasi secara ilmiah dan diakui secara universal oleh komunitas akademik. Love language ini lebih masuk kategori yang pertama. Ibaratnya, ini kayak semacam pedoman praktis aja gitu, yang disusun berdasarkan observasi umum dari kasus-kasus konseling. Bukan hasil dari eksperimen terkontrol, studi longitudinal dengan ribuan partisipan, atau uji statistik yang ketat. Bukan itu. Jadi kalau ditanya, apakah ini teori psikologi yang diakui secara universal? Jawabannya jelas tidak. Tidak dalam konteks akademis dan ilmiah murni ya. Hah? Seriusan dok? Aku kaget banget loh ini. Soalnya di mana-mana, di media sosial, di obrolan nongkrong, bahkan di buku-buku self-help, konsep love language ini udah kayak mantra sakti buat memahami pasangan. Oh, dia kan quality time, aku words of affirmation. Kan jadi langsung merasa ngerti banget gitu dok. Terus, kenapa bisa sepopuler itu kalau dasarnya nggak sekuat yang kita kira? Nah, itu dia poin pentingnya Rian. Popularitas itu kadang nggak berbanding lurus sama validitas ilmiahnya. Kenapa populer? Pertama, ini simple, gampang dicerna. Orang nggak perlu baca jurnal ilmiah tebel-tebel buat ngerti 5 kategori ini. Kedua, ini menawarkan solusi yang kelihatan instan dan mudah diaplikasikan. Oh, pasangan saya butuh sentuhan fisik. Oke, saya sentuh dia. Simple kan? Ketiga, ini juga karena didukung oleh semacam narasi harapan gitu. Orang merasa, kalau saya tahu love language pasangan, hubungan saya pasti akan lebih baik. Ini yang bikin banyak orang terjebak sama konsep ini sebagai satu-satunya cara. Padahal, hubungan manusia itu jauh lebih kompleks dari sekedar 5 kotak Rian. Jauh lebih kompleks. Berarti banyak orang yang salah kaprah dong dok. Aku sering banget dengar orang bilang, aduh love language kita nggak nyambung nih, kayaknya kita nggak cocok. Jadi alasan buat masalah hubungan gitu, atau malah jadi tembok baru. Tepat sekali, Rian. Itu salah satu bahayanya. Ketika konsep ini diangkat menjadi semacam diagnosis atau label mutlak, itu justru bisa jadi bumerang. Oh, dia kan acts of service, jadi ya udah aku nggak perlu ngomong manis-manis. Padahal, apa iya orang yang primernya acts of service nggak butuh words of affirmation sama sekali? Atau nggak butuh quality time? Manusia itu multifaset, Rian. Kita butuh semua itu, porsinya aja yang mungkin beda-beda. Dengan melabeli, kita jadi membatasi diri dan pasangan, malah bisa jadi dalih untuk nggak berusaha lebih dalam di area lain. Ini yang sering aku kritisi dari pendekatan yang terlalu simplistik ini, terutama kalau udah jadi semacam hukum di hubungan. Padahal, bentar-bentar, ini kan kita lagi ngomongin www.psikonesia.com ya, penting banget nih buat Sobat Psikonesia untuk mikir kritis. Aduh dok, aku jadi pusing sendiri nih. Jadi selama ini yang aku kira itu adalah alat bantu yang powerful, ternyata bisa jadi malah bikin masalah baru. Terus kalau gitu dok, cara paling benar buat memahami kebutuhan pasangan itu gimana dong? Apa kita harus kembali ke nol lagi? Nggak usah pakai love language segala macem? Nah, justru disitulah letak tantangannya, Rian. Love language itu bisa jadi titik awal diskusi, bisa jadi pembuka percakapan yang gampang. Kamu ngerasa paling dicintai kalau aku ngapain sih? Itu pertanyaan yang bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Jangan cuma pakai 5 kotak itu doang. Kita harus menggali lebih dalam, secara spesifik. Apa yang sebenarnya membuat dia merasa dihargai, dicintai, dan didengarkan. Bisa jadi itu kombinasi dari banyak hal, atau bahkan sesuatu yang nggak ada di 5 kategori Chapman. Intinya, komunikasi terbuka, empati, dan kesediaan untuk terus belajar tentang pasangan kita itu yang jauh lebih fundamental dan valid secara psikologis. Bukan cuma sekadar, oh love language dia begini, jadi selesai urusan. Itu yang harus kita pahami Sobat Psikonesia. Konsep love language ini bisa jadi alat, tapi bukan satu-satunya alat, apalagi diagnosis mutlak. Wah, gila sih dok. Bener banget itu. Aku jadi mikir, selama ini kita kayak cuma pengen instan ya, nyari resep jadi, padahal kayak yang dokter bilang, manusia itu kan gak sesederhana itu. Nah, itu dia Rian. Manusia itu bukan resep masakan kan? Kompleks. Jadi pendekatannya juga harus kompleks. Nggak bisa cuma pakai checklist 5 poin. Mengerti orang itu butuh effort, butuh niat. Iya, setuju banget. Jadi buat Sobat Psikonesia di rumah, jangan cuma mentok di, oh dia quality time, aku kasih quality time. Tapi digali lagi ya dok, apa sih quality time versi dia? Apa yang bikin dia ngerasa benar-benar quality time? Jangan-jangan cuma duduk sebelahan, tapi sibuk sendiri-sendiri. Itu kan bukan quality time.
Tepat sekali, itu yang esensial. Nggak cuma aku udah kasih waktu, tapi apakah waktu yang aku berikan ini berkualitas bagi dia? Apakah dia merasa hadir sepenuhnya? Ada bedanya loh antara bersama dengan hadir. Kita sering lupa, kehadiran fisik itu nggak sama dengan kehadiran emosional. Wih, ini deeper banget sih, Dok. Aku baru kepikiran. Jadi jangan cuma memenuhi kategori, tapi penuhilah rasa yang ingin diciptakan dari kategori itu. Gitu ya? Jangan cuma checklist, tapi esensi perasaannya. Exactly, itu kuncinya. Komunikasi, empati, dan usaha untuk memahami. Love language itu cuma peta kecil, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya kan hubungan yang sehat, yang saling memahami, yang terus tumbuh. Itu butuh proses, butuh diskusi yang berkelanjutan. Bukan cuma nempel label terus selesai, apalagi sampai jadi dalih nggak mau berusaha. Gila sih, aku jadi kayak disadarkan dari tidur panjang nih, Dok. Selama ini aku mikirnya, udah tahu nih love language dia apa, aman deh. Ternyata PR-nya lebih banyak dari itu ya. Harus terus belajar dan gak boleh berhenti berkomunikasi. Ini benar-benar kayak aha moment buat aku dan pasti buat Sobat Psikonesia juga. Betul sekali, Rian. Hubungan itu kan dinamis. Orang juga berubah seiring waktu. Jadi, apa yang dia butuhkan hari ini bisa jadi besok lusa ada nuansa baru. Komunikasi itu investasi jangka panjang, bukan cuma buat nentuin love language aja. Ini kan www.psikonesia.com. Jadi, kita harus bahas yang esensial, bukan cuma yang permukaan. Wah, ini benar-benar insight yang powerful banget nih buat Sobat Psikonesia dimanapun kalian berada. Yang lagi dengerin www.psikonesia.com. Jangan cuma terpaku pada label, tapi pahami esensinya. Gali lebih dalam. Komunikasi itu kunci, dan jangan pernah belajar dari pasangan kita. Karena sejatinya, mengenal orang itu proses seumur hidup. Dok, jujur ya, aku pribadi banyak banget dapat pencerahan dari diskusi kita kali ini. Dari yang awalnya aku cuma ngelihat love language ini sebagai semacam cheat-sheet hubungan, sekarang aku ngerti kalau itu cuma salah satu bab di buku yang jauh lebih tebal, dan kita harus baca semua babnya. Nah, itu poinnya, Rian. Kalau cuma baca satu bab, ya pemahamannya dangkal. Kita harus mau membaca seluruh buku, bahkan terus mengedit dan menulis ulang bab-babnya bersama pasangan. Itulah esensi dari sebuah hubungan yang sehat dan saling bertumbuh. Waduh, metafora buku ini bagus banget, Dok. Ini benar-benar menutup diskusi kita dengan sangat-sangat mendalam. Jadi, Sobat Psikonesia, PR kita bukan cuma ngumpulin 5 poin love language, tapi PR kita adalah bagaimana caranya terus menggali, terus memahami, dan terus berkomunikasi dengan pasangan kita. Jangan sampai konsep yang harusnya membantu malah jadi bumerang karena kita terlalu malas untuk menggali lebih dalam. Dok, terima kasih banyak loh untuk waktu dan insight-nya yang luar biasa kritis dan mencerahkan. Aku yakin banget Sobat Psikonesia di rumah juga ngerasa hal yang sama. Kita jadi punya perspektif yang lebih matang sekarang. Sama-sama, Rian. Senang sekali bisa berbagi di www.psikonesia.com. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa jadi bahan renungan dan mendorong teman-teman untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan otentik. Jangan lupa, berpikir kritis itu penting. Amin, setuju banget, Dok. Nah, Sobat Psikonesia, itu dia obrolan kita yang super duper insightful bareng dokter. Jangan lupa ya, buat terus pantemin episode-episode www.psikonesia.com lainnya, karena kita bakal terus menghadirkan topik-topik menarik yang bisa bantu kamu lebih memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman terkait love language ini, jangan ragu buat share di kolom komentar atau di sosial media kita ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.